Ananda untuk memimpin doa untuk teman-teman yang lainnya. Silakan siapa yang mau? Silakan kepada Nesi untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Baik, setelah membaca doa, Ibu minta kembali kepada Ananda untuk pembacaan ayat suci Al-Quran yang kemarin sudah kita gilirkan. Sekarang giliran siapa? Kepada Nesa dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Nesa yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga pembelajaran ini kita mulai dengan penuh semangat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Wah, semangat kali, alhamdulillah. Apakah semuanya ini sudah sarapan? Sudah, Bu. Oh, berarti semuanya sudah siap untuk memulai pembelajaran kan? Ya, Bu. Siapa kali ini yang tidak hadir? Kemarin siapa yang tidak hadir ya? Kemarin Fadil kan? Apakah sekarang Fadil sudah hadir? Sudah, Bu. Oh, sudah. Sudah sehat Fadil? Sudah. Baik. Sekarang siapa yang tidak hadir lagi? Reza, Bu. Oh, Reza. Kenapa dia sakit? Oh, baik. Semoga Reza cepat kembali pulih agar bisa memulai pembelajaran kali ini. Baik anak-anak, kan minggu lalu kita sudah membahas tentang penyajian data. Siapa yang masih ingat penyajian data dengan cara apa-apa saja? Diagram batang. Pintar, tunggu, diagram batang. Diagram batang. Apa lagi? Diagram garis. Diagram garis, pintar. Apa lagi? Diagram lingkaran. Diagram lingkaran. Apa lagi? Diagram tabel. Oh, tabel, ya pintar. Baik.
indikator beserta tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas yaitu kompetensi dasar 3.10, menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Sedangkan KD 4.10 adalah menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan distribusi data nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Indikator yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu menentukan rata-rata suatu data yang disajikan dalam berbagai bentuk, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik mampu menemukan formula untuk menentukan rata-rata gabungan suatu data dengan tepat. Kedua, peserta didik menentukan rata-rata suatu data yang disajikan dalam berbagai bentuk dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata suatu data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi. Mempelajari tentang rata-rata. Ya benar, untuk mencari misalnya nilai rata-rata ujian kita. Kita pada ujiannya kan ada 3 kali ujian nih, misalnya matematika. Ujian yang pertama kita mendapat nilai 80. Ujian kedua kita mendapat nilai 90. Untuk ujian ketiga kita mendapat nilai 100. Jadi, berapa nilai rata-rata kita dari ketiga kali ujian tersebut? Nah, maka dari itu kita perlu mempelajari tentang rata-rata. Di sini kita akan mencari sebuah rata-rata untuk data tunggal. Bagaimana cara mencarinya? Apakah ada yang tahu? Tahu. Tidak. Baik, Ibu akan menjelaskan. Untuk mencarinya itu kita jumlahkan data. Baru kita bagi dengan banyak data. Nah, jumlah data tersebut ada 80, 90, 100. Berarti 80 kita jumlahkan dengan 90, kita jumlahkan dengan 100. Kita bagi dengan berapa banyak datanya? 3 pintar, ada 3. Berarti 80 ditambah 90 ditambah 100 berapa? 270. 270 pintar. Kita bagi dengan 3 berapa? 90. Pintar 90. Jadi 90 merupakan nilai rata-rata ujian matematika kita. Maka dari itu sangat penting untuk kita mempelajari nilai rata-rata. Anak-anak, di sini ada Ibu sajikan 2 buah kalimat. Coba Ananda lihat. Yang pertama, peserta didik kelas 6 SD Negeri 01 Pakaran, rata-rata tingginya 145 cm. Yang kedua, penduduk di sekitar pantai rata-rata bekerja sebagai nelayan. Dari 2 kata-kata tersebut, Ibu ingin tahu apa perbedaan dari 2 kalimat tersebut. Siapa yang bisa? Silahkan kepada Nancy. Kalimat 1 menunjukkan rata-rata. Kalimat kedua menunjukkan kebanyakan. Karena kebanyakan penduduk sekitar pantai rata-rata bekerja sebagai nelayan. Wah, pintar. Betul sekali, Nancy. Kalimat 1 baru menyatakan tentang rata-rata yang akan kita pelajari. Kalau kalimat 2 itu menunjukkan kebanyakan. Artinya di situ kebanyakan penduduk yang ada di
yaitu bekerja sebagai nelayan. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu ada kancing dan juga ini beberapa tusuk sate yang dijadikan untuk tiang. Nah, di sini kancing ini Ibu akan berikan kepada kalian dan Ibu mau setelah itu kalian masukkan kancing-kancing ini ke dalam tiang ini agar kita bisa lebih memahami tentang materi rata-rata. Baik, silahkan. Kancing? 5, Bu. Kenapa 5? Berapa jumlah ini semuanya? 35. Kalau tiangnya ada berapa? 7. Berarti dia kan ada tiangnya ada 7. Nah, jumlah kancingnya ada 35. Berapa setiap tiang dapat kancingnya? 5. 5. Setiap tiang dapat 5. Berarti 5 merupakan apa? Ayo. Rata-rata. Benar sekali, 5 merupakan rata-rata. Dari mana kita memperoleh 5? Dari 35 dibagi 7. 35 merupakan jumlah data dan 7 merupakan banyak data. Nah, di situ kita sudah mengetahui cara mencari rata-rata untuk data tunggal. Nah, anak-anak, di sini Ibu ada sebuah lembar kerja, ada beberapa. Di lembar kerja ini kalian akan dihadapkan dari beberapa masalah. Dari masalah itu, Ibu harap kalian dapat memahami permasalahannya sehingga dapat menemukan rumus untuk mencari rata-rata baik data tunggal maupun data berkelompok. Nah, silahkan anak-anak sekalian untuk memahami LKPD berikut. Sebelumnya nih, Ibu ingin anak-anak membagi kelompok masing-masing. Ada satu kelompok itu 2 orang. Nah, Ibu mau mulai berhitung dari sana. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, begitu seterusnya. Nanti yang dapat 1 dengan 1, yang dapat 2 dengan 2, yang dapat 3 dengan 3, begitu seterusnya. Baik, silahkan kepada Ananda semua untuk berpindah ke kelompok masing-masing. Baik, anak-anak, setelah berbagi kelompok, Ibu akan memberikan LKPD-nya. Setiap kelompok mendapat 1 LKPD, sehingga nanti jawabannya ditulis saja di LKPD-nya. Sudah Ibu berikan kolom untuk jawabannya. Maka dari itu, semangat untuk mengerjakan LKPD agar kita bisa memahami materi ini dengan baik. Oke, ini yang untuk kelompok 1.
rata-rata pemain inti sebuah kesebelasan sepak bola 168 meter, ya kan? Kemudian bila ditambah dengan 5 pemain cadangan, tinggi rata-ratanya menjadi 1,67 meter. Hitunglah tinggi rata-rata pemain cadangan. Nah, kalau Ananda kesulitan saat menentukan rata-rata tinggi seluruh pemainnya. Iya, untuk tinggi rata-rata seluruh pemain berarti kita jumlahkan rata-rata dari pemain pemain inti dengan pemain cadangan. Ya, kan kita tahu pemain intinya ada 11 nih. Pemain cadangan ada 5. Maka di sini kan sudah diketahui rata-ratanya. Untuk yang pemain inti rata-ratanya 168. Nah, 167 bila 5 pemain cadangan ditambah 11 pemain kesebelasan. Nah, berarti untuk banyak datanya berapa? Berarti 11 ditambah 5? 16. Ya, untuk banyak data 16 rata-ratanya 167 meter. Berarti berapakah jumlah tinggi rata-rata semuanya? Kita cari, apakah sudah pernah mencoba? Ini ya. Oh ya, ini harus diperbaiki, ini dibalikkan. Jadi ini yang dikali dengan ini dikali dengan ini, hasilnya ini. Ya, berapa hasil ini? 1,648. Ya, betul, 1,648 meter. Maka dari itu sudah dapat itu, baru kita jumlahkan rata-rata yang diketahui di soal dengan rata-rata yang sudah kita cari. Berapa nih? Coba dijumlahkan terlebih dahulu. Nih, ini dijumlahkan dengan ini berapa? Ayo, coba dicari dulu. Iya. 3,320. Ya, betul. 3,320. Baik. Berarti sudah bisa ya melanjutkan kegiatan berikutnya. Silakan dilanjuti. Ya, untuk kelompok yang lain apakah sudah siap? Oh, baik, sedikit lagi. Oke, semangat untuk mengerjakan LKPD-nya karena di situ permasalahannya sudah mencakup dari materi yang akan kita bahas untuk kali ini. Jadi kalian bisa memahami tentang data tunggal, data kelompok rata-rata. Baik, silahkan dilanjutkan kembali pekerjaannya. Coba ibu lihat, sudah siap apa belum yang mau ini? Oh ya, benar, ini kali ini ya. Yang untuk kelompok 1, apakah masih ada keraguan? Tidak, ya udah, ayo lanjutkan lagi. Ya, untuk kelompok lain lanjutkan lagi ya. Ya. Baik, apakah ada kelompok yang sudah menyelesaikan LKPD-nya? Wah, iya, kelompok 1 sudah siap. Coba ibu lihat semuanya. Ini ya. Iya, oke, ibu lihat dulu ya. Oke, yang nomor 1, kegiatan 1, betul. Iya, benar, ini kayak gini, ya dijumlahkan. Iya, betul, dibagi. Terdapat karena memiliki nilai rata-rata sama. Iya, benar. Boleh, iya, betul. Nah, untuk yang kesimpulan nih boleh sesuai kata-kata kalian sendiri, rangkai kata-katanya dengan baik ya. Iya, benar. Wah, ya sudah siap, sudah. Jika sudah siap, ibu minta semua yang di sini kan tadi hasil dari diskusi. Kalian Ananda salin di dalam sebuah kertas yang sudah ibu berikan yang utuh. Nanti salah satu dari perwakilan kelompok yang sudah siap, ibu minta Ananda untuk diskusi ke depan. Oke? Oke, silahkan untuk menyalin hasil diskusinya.
hasil diskusi kelompoknya? Nesi, ya baik. Silakan kepada Nesi. Silakan ditulis ya jawaban hasil diskusinya. Baik teman-teman, inilah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 1. Jika ada teman-teman yang memberikan saran atau tanggapan, dipersilakan. Baik, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya ya kepada teman-teman semua. Sekarang Ibu minta kepada teman-teman yang menyaksikan hasil diskusi dari kelompok 1 untuk bertanya atau memberi tanggapan agar kelompok 1 lebih memahami materi tersebut. Ayo silakan, siapa yang bertanya? Ya, Doni? Ya, yang untuk kegiatan 2. Kenapa dia menjadi jumlahnya 1,648, Bu? Iya, baik. Siapa yang bisa menjawab? Iya, silakan kepada Irfan. Ya, Irfan menjawab bahwa untuk mencari rata-rata yang kedua, rata-rata kedua itu merupakan rata-rata untuk pemain cadangan. Nah, pemain cadangan kan ada 5 orang. Iya, betul. Baik, tunggu sebentar. Tadi kan kita tahu nih, untuk mencari rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Iya. Nah, di sini yang untuk cadangan nih. Untuk cadangan rata-ratanya yang harus kita cari. Tadi kan 8,24 itu datangnya dari mana, Bu? Kan kita tahu tadi dari soal yang sebelumnya ini jumlah dari tinggi pemain cadangan itu adalah 8,24 meter. Karena jumlah dari pemain yang kesebelasan mana yang dibuat oleh kelompok 1? Oh ini dia. Jumlah pemain yang untuk yang kesebelasan ditambah pemain cadangan ini. Kemudian yang untuk pemain kesebelasan saja ini berarti berapa untuk pemain cadangan? Ya, kita kurangi dapatlah 8,24. Maka dari itu dapat 8,24. Nah, tadi berapa orang nih pemain cadangannya? Ada 5. Iya, oke. Maka dari itu kita bagi ini dapatlah hasilnya 1,648 meter. Gimana Doni? Sudah paham? Sudah, ya baik. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, silahkan. Iya, apa Nisa? Oh, yang ini. Kenapa, Bu? Jumlah tinggi pemainnya jadi 18,48. Iya. Nah, kenapa jumlah tinggi pemain? Ini tuh maksudnya adalah jumlah tinggi dari semua pemain.
banyak data dari pemain inti atau kesebelasan? Ya jelas 11. Maka dari itu kita dapat hasilnya 18,48 meter. Ya Nisa, apakah sudah paham? Ya baik, karena tidak ada lagi anak-anak semua yang ingin bertanya, kita beri aplaus kepada kelompok 1 yang sudah menampilkan hasil diskusinya. Baik, silakan kembali kepada kelompok 1. Nah, baik anak-anak semuanya, karena tadi kita sudah menyelesaikan LKPD dan kita juga sudah mendiskusikannya dengan diwakili oleh kelompok 1, Ibu mau anak-anak semua mengerjakan satu buah latihan yang telah Ibu berikan. Coba lihat di PPT ini. Nah, dari latihan itu kita disuruh mencari nilai mean dari tabel berikut. Sekarang Ibu tanya, ini adalah data tunggal atau data berkelompok? Data berkelompok. Pintar Nesa, data berkelompok, iya benar. Nah, kan tadi kita sudah membahas formula untuk mencari rata-rata data tunggal maupun data kelompok. Maka dari itu Ananda diminta untuk mengerjakan latihan ini selama berapa menit ya? Berapa menit kira-kira? 5, 10, baik. Bu berikan waktu 8 menit saja, tidak jadi 10 ya. 10 lama sekali. Ibu berikan waktu 8 menit untuk menjawab satu soal latihan ini. Nanda kerjakan di bukunya, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, disilahkan kepada Ananda untuk mengerjakan. Menjawab soal latihan tersebut. Yang pertama apa yang harus kita cari? Cari dulu Bu nilai tengahnya. Pintar kepada Nesi. Kita cari dulu nilai tengahnya. Ini Ibu sajikan jawaban Ibu ya. Ya ini. Pertama kita cari dulu nilai tengah. Kemudian apa lagi yang kita cari? Lalu kita kalikan nilai tengah dengan frekuensinya. Pintar. Kita kalikan nilai tengah dengan frekuensi yang sudah diketahui dari soal. Maka dari itu setelah kita mengalikan, kita jumlahkan, kita masukkan di dalam rumus formula dari nilai rata-rata data berkelompok, di mana rumus formulanya adalah sigma dari nilai tengah dikali frekuensi dibagi sigma dari frekuensi. Frekuensi itu juga dinamakan dengan banyak data atau N, karena frekuensi itu yang menyatakan bahwa misalnya dari interval pertama 40 sampai 44 frekuensinya 8. Jadi maksudnya adalah dari interval 40 sampai 44 ada 8 nilai yang didapatkan untuk mencari nilai rata-rata. Sudah kita masukkan ke dalam nilai formula. Ayo berapa jawabannya? 78. Pintar, iya 50,78. Oke, berarti semuanya sudah memahami untuk mencari materi untuk data tunggal dan data kelompok rata-rata. Baik anak-anak, karena tadi sudah mengerjakan LKPD dan juga satu buah soal latihan telah Ibu berikan, kita akan menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Sekarang Ibu tanya, tadi berapa data untuk mencari nilai rata-rata? Ada berapa? 2. Apa-apa saja? Data tunggal. Ya, terus data? Kelompok. Iya, data berkelompok. Sekarang Ibu
berkelompok berbeda cara mencari rata-ratanya? Ya. Iya, dia berbeda formulanya, cuman maksudnya sama. Tetap banyak data dibagi, jumlah data dibagi banyak data. Cuman yang untuk data berkelompok kan ada frekuensi. Maka dari itu kita harus cari dulu nilai tengah karena memiliki interval. Oke, baik. Sudah mengetahui cara mencari nilai rata-rata kelompok maupun tunggal. Jadi, apa kesimpulan yang dapat kita tarik? Berarti di kehidupan sehari-hari kita bisa mencari sendiri nilai rata-rata ujian kita jika telah kita ketahui nilai ujian kita. Iya? Baik, anak-anak, karena kita sudah selesai membahas materi tentang mean, maka dari itu Ibu minta anak-anak semuanya mengerjakan pekerjaan rumah halaman, buka buku paketnya nanti ya. Ibu mau halaman 242 ya, yang latihan 9.2 nomor 1 sampai 6. Oke, baik. Minggu depan akan Ibu periksa pekerjaan rumahnya. Jadi Ibu harap Anda semua mengerjakan agar bisa lebih memahami materi hari ini. Oke, dan Ibu juga minta kepada Anda semuanya untuk membaca materi setelahnya, yaitu tentang modus dan median. Oke, baik. Setelah mempelajari materi, Ibu harap besok pas pertemuan selanjutnya kita lebih bisa memahami materinya dengan lebih baik.